I feel you. Halo semuanya, welcome to I Feel You Podcast, a podcast where you have to relate to our topics because I can feel you. Di sini, aku sebagai host, namaku Vita, angkatan 2021 S1 Teknik Informatika UKSW. Nah, untuk memperkenalkan podcast ini lebih lanjut, mumpung ini episode perdana kita kan ya, aku bakal jelasin dikit terkait I Feel You Podcast ini. I Feel You Podcast itu adalah satu podcast anak bangsa. Ya, podcast anak bangsa nggak tuh? Yang membawa hal-hal ringan yang relate dengan kehidupan sehari-hari kita, dengan harapan kalian yang dengerin podcast ini dan aku yang ngomong dan kita semua yang ada di sini mendapat sedikit banyak hal-hal baru. Satu kata yang kayak agak ambigu gitu. Kalian bingung, sama aku juga bingung atas apa yang aku ngomongin tadi. Jadi daripada kita semua sama-sama bingung ya kan, aku saranin kalian untuk denger podcast ini sampai akhir biar kita sama-sama menemukan jawaban dari kebingungan kita sekarang ini. Sebelum masuk ke topik yang akan kita bahas di podcast kali ini, aku pengen ngajak teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, sobat-sobat, sahabat sekalian untuk subscribe ke channel YouTube kita, Himpunan Mahasiswa Program Studi S1 Teknik Informatika UKSW, follow juga Instagram kita, dan jangan lupa follow Spotify-nya biar kalian dapat notifikasi untuk episode-episode podcast kita berikutnya. Not tambahan, podcast ini tersedia dalam 2 format, ada audio, video. Jadi kalau misalnya kalian mau denger sambil ngapain, terserah kalian mau ngapain, kalian bisa denger di podcast. Kalau misalnya kalian lebih orang yang tipikal orang yang suka audio visual, kalian bisa nonton videonya di YouTube HMPTI UKSW. Oke, jadi topik yang aku pengen bahas di episode pertama kita ini, perdana, itu adalah satu topik yang kayak sebenarnya gak sering juga, kadang terjadi, cuman jarang kita tanyain gitu loh, jarang kepikiran di otak kita untuk kita tanyain. Jadi topiknya itu mending jatuh di depan umum atau jatuh di depan orang yang udah kita kenal, kayak temen, keluarga, kayak gitu-gitu. Lebih menurut kalian dan aku, lebih memalukan yang mana? Kalau untuk topik ini, itu aku dari antara 2 pilihan yang aku bilang tadi, itu aku lebih milih jatuh di depan umum. Kenapa? Karena saat aku jatuh gitu kan, yang ngeliatin aku itu kan khalayak umum. Orang-orang umum gitu kan, kayak orang-orang yang gak kenal aku gitu. Jadi begitu aku jatuh, mereka ngeliat orang ini jatuh, udah lupa gitu. Mereka kan gak tahu namaku siapa, terus aku tuh orangnya kayak gimana. Paling mereka cuma ngeliatin muka aku, atau kalau misalnya aku jatuhnya pas lagi misalnya di tengah mall yang pas pandemi itu kan aku pakai masker, jadi muka aku nggak kelihatan juga, paling kelihatan bajuku doang gitu. Dan mungkin kalau kita ketemu di kesempatan lain, mereka pun nggak bakal inget aku karena ya bajuku udah beda gitu loh kan, kayak ya udah aku jatuh nggak terekam di memori mereka. Sedangkan kalau misalnya aku jatuh di depan orang yang aku kenal, kayak let's say teman, saudara, keluarga, kayak gitu-gitu kan, mereka tahu aku gitu kan, aku jatuh di depan mereka, terus pasti mereka kayak, ih kemarin itu jatuh gini gitu. Jadi kayak kemungkinan besar untuk diledekinnya itu ada gitu loh. Dan kalau dari pengalaman itu pas SMP itu aku pernah jatuh setelah semacam upacara indoor. Aku jatuh di tangga turun mau ke kelas. Dan itu isinya ke kakak kelas semua dan memalukannya luar biasa. Dan karena mereka udah kenal aku, bukan setiap ketemu gitu, setiap lagi gabut, setiap lagi nggak ada yang dibahas, pasti kayak ngomongnya, Vita kemarin jatuh gini, lihat nggak kemarin Vita jatuh gini, kan malu saya bun kalau dia ngomongin kayak gitu. Kalau dia ngomongin yang bagus nggak apa-apa, ini diomongin karena jatuh kan agak terbebani saya. Jadi itu kalau aku sendiri ya. Oh ya, untuk kalian, kita rencananya bakal nge-share topik podcast kita ini di sosial media kita. Jadi sebelum podcast ini di-shoot, kalian bisa keluarin pendapat kalian, dan kalau misalnya beruntung, kayak hadiah apa aja ya. Kalau misalnya beruntung, komentar kalian atau pendapat kalian tuh bakal tak baca di podcast kita ini. Gitu. Nah sekarang karena belum ada komentar dari teman-teman yang ada di rumah, aku pengen nanya yang ada di sini. Kalian semua ada susunan saya sekarang. Siapa yang mau bukan berpendapat sih, kayak menurut kalian lebih memalukan jatuh depan umum atau jatuh di sini di depan kita semua yang udah kenal anggapannya? Ayo monggo. Siapa duluan ya Tata ya? Pilih aja gak sih?
Ya tinggal pilih doang. Terus habis itu ngomong. Tunjuk aja nggak sih sebagai Dari yang itu deh, yang paling bukan yang pakai jilbab merah. Jilbab merah. Pilih yang mana? Pilih pilihan pertama atau kedua gitu aja. Yang pertama jatuh depan umum, yang kedua jatuh depan orang yang udah kakak kenal. Depan umum. Soalnya kan kalau di depan umum kan belum tentu mereka yang kayak kita kenal kita toh, jadinya kan biasanya bisa ketemu cuma 1 kali, 2 kali, toh udah lupa. Oke, berarti hampir sama kayak alasanku tadi ya. Hampir sedikit sama. Oke, sekarang pengen nanya siapa lagi? Yang lagi lihat-lihatan. Yang lagi lihat-lihatan. Anda, bukan ini. Yang mundur. Nah, iya. Yang mundur. Menghindar Anda. Apa? Pilihan mana? kalau aku jatuh di depan umum sih. Karena kan mereka nggak kenal, pasti mereka bakal cepet lupain ya gitu. Daripada yang kenal pasti bakal ingat-ingat terus. Kalau rating rasa malu kakak pas jatuh depan umum dari 1 sampai 10. Di angka berapa tuh malunya? 7 lah. 7. Lumayan malu berarti. Oke, nice. Siapa lagi yang mau mengeluarkan pendapatnya? Siapa ya? Bapak yang pakai kemeja biru gelap gak sih itu warnanya? Anda, iya. Nah, itu. Oh ini aja, biar beda jatuh di depan orang yang sudah dikenal. Kenapa? Karena kan kalau kita udah dikenal itu kadang-kadang ada waktu kita ketemu kita nggak tahu topik pembicaraan kan. Jadi kalau itu diingat-ingat lagi kan, setidaknya kita nggak rasa canggung gitu dengan yang lain. Berarti jatuhnya kita itu dijadikan topik pembicaraan. Iya, jadi kan ada satu hal yang baru lagi nanti. Horor sekali. Horor sekali. Ya, oke, lanjut. Ngapain dia lihat bawah? Anda ngapain lihat saya? Pilih. Apa? Jatuh depan umum atau jatuh di depan orang yang udah gak kenal? Mau jawaban komedi atau jawaban biasa? Karena ini podcast ya, tujuannya hiburan jadi komedi. Saya lebih pilih jatuh cinta. Wow. Berat sekali. Gak bisa tuh. Lanjut. Jatuh depan umum atau jatuh depan orang dikenal? Aku kan lebih banget cinta. Aku lebih pilih jatuh di nggak jatuh di dua-duanya sih. Harus pilih satu. Mana ya? Di depan matamu melihat. Di depan umum deh. Karena nggak tahu sih lebih iseng aja sih pilih depan umum, soalnya gimana ya, kalau misalnya depan umum ya kemungkinan orang nggak kenal kita lebih banyak, tapi kemungkinan untuk menjadi komedi di suatu tempat kan lebih gede ya. Siapa tahu ada yang viralin, videoin, kan biasa banyak tuh. berharap viral Anda ya tuh. Ya tapi kalau lebih baik kayak gitu, komedinya lebih tinggi lah. Daripada kalau depan orang-orang jadi nuansa komedinya cuma komedi internal orang-orang yang kenal aja kan. Kalau lebih di depan umum komedinya lebih mendunia. Karena di depan aja ini benar-benar komedi. Berarti jawaban Anda lebih dari point of view seseorang yang suka lawak. Wow, mantap sekali. Oke, itu tadi kan aku udah kasih 2 pilihan itu, antara jatuh di depan umum atau enggak jatuh di depan orang yang udah kita kenal. Sekarang mari kita membahas rasa malu dari jatuh tersebut. Tadi kan kalau kakak B udah ngasih tahu kalau misalnya jatuh depan umum itu dia rating rasa malunya 7 dari 10. Kalau aku jatuh depan umum itu justru aku ratingnya cuma 5 dari 10. Karena setelah aku jatuh, I tend to stay cool gitu. Jadi kayak aku jatuh langsung bangun ya. Nggak kayak jatuh malukan diri sendiri. Kan ada yang jatuh kayak gimana ya, jatuh terus ngerasa malu jadi dia kayak teriak or something. Kayak aku kayak jatuh ya udah langsung bangun ngelakuin apa yang I was supposed to do gitu. Biar nothing happen gitu konsepnya gitu kan.
Jadi makanya aku bisa rating rasa maluku 2 dari 10. Kalau misalnya jatuh di depan orang-orang yang aku kenal, berat. Kalau dari aku itu sekitar 8,9 dari 10. Karena malunya luar biasa gitu loh. Karena muka saya sudah terekam di memori-memori orang yang melihat saya saat jatuh gitu kan. So mereka udah tahu saya siapa, nama saya siapa, saya dari mana, terus orangnya kayak gimana gitu kan. Kayak tadi yang dibilang tadi gitu. Oke, yang belum tak tanya siapa ya? Rating rasa malumu saat jatuh depan umum dan saat jatuh di depan orang yang udah kamu kenal. Ini langsung mewakili dua-duanya nggak apa-apa? Enggak. Kalau aku sama aja sih, 2 dari 10 mungkin malu. Pede sekali dia. Alasan kenapa 2 dari 10? Kok bisa serendah itu? Kadang kalau aku cerita aku jatuh tuh malah justru lebih malu yang dengerin ceritanya daripada akunya sendiri gitu. Harusnya kalau aku malu kan berarti aku nggak cerita-cerita tuh. Iya. Nah kalau aku jatuh malah cerita-cerita gitu. Oke, sekarang kita Tapi ya biasa aja kayak misalnya jatuh terus saya itu langsung bangun aja sendiri meskipun itu dikenal orang gitu. 2 dari 10. Gila, salut buat saya. Terus siapa lagi yang minta tanya? Kakak itu dulu deh. Yang sebelahnya. Ya, aku. Rating rasa nilai kakak saat jatuh depan umum dan jatuh di depan orang yang kakak udah kenal. Kalau depan umum udah pasti lebih dari 10. 100 lah. Tapi kalau depan orang yang saya kenal itu ya gimana ya, kalau teman-temanku itu kebanyakan emang pelawak semua. Jadi kalau hal-hal yang kayak begitu tuh udah biasa, udah hal biasa. Udah biasa, jadi nggak ada rasa malu sama sekali. Kalau Berarti lebih memalukan jatuh depan umum. 100 dari 10. Wah. Oke, saya yang belum tak tanyain. Rating rasa malu Anda. Kira-kira rating sama saya itu mungkin 5/10 dah, dua-duanya. Dua-duanya? Iya. Oke, kenapa? Kenapa? So-so Karena lebih ke arah bodo amat aja sih. Oke, sekarang aku bakal ngelempar pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ke kakak yang belum kita tanyain dari tadi. Yang dari tadi berdiri di belakang kamera. Pura-pura lihat HP. Bisa-bisanya. Rating rasa malu Anda saat jatuh di depan umum dan jatuh depan orang yang sudah Anda kenal. Kalau rating jatuh depan umum itu kalau aku mungkin cuman 3 sih. Jadi kayak ya itu tadi bodo amat. Aku jatuh ya udah jatuh. Orang-orang lihat ya udah. Tapi kalau jatuhnya itu yang memalukan cuman kayak kepleset gitu kan malu banget tuh. Terus apalagi kalau ada orang yang baru ngerekam. Kan biasanya dapet tuh viral-viral orang kepleset masuk kolam gitu kan. Nah, kalau udah jatuhnya yang aneh-aneh gitu, itu ratingnya naik lah jadi 8. Nah, untuk rating jatuh depan teman, kalau dari aku itu udah biasa. Jadi jadinya nanti cuman dibuat kayak bahan bercandaan kalau pas baru nongkrong gitu kan. Nah, jadinya kalau dari aku mungkin ratingnya cuman 4 lah. Jadi udah biasa gitu ya. Oke, udah nice, jawabannya luar biasa sekali. Oke, sekarang itu kan tadi kalau dari pandangan kita ya kan sebagai kita manusia biasa, ya jelas kita manusia biasa. Sekarang itu tadi kita udah bahas seberapa memalukan, kita udah rating masing-masing ya kan. Kita malunya berapa dari 10 kayak gitu-gitu. Sekarang aku pengen coba baca dari suhu kita tercinta, sumber segala informasi yang kita perlukan, Google. Sekarang aku bakal baca dari salah satu artikel W, cara mengatasi kejadian memalukan. Di sini ada berapa metode? Sekitar 3 metode gitu. Yang pertama, mengatasi kejadian memalukan, tertawakan diri sendiri. Gimana ya? Masa aku jatuh aku tawain diri sendiri, tapi bisa sih untuk kayak tadi yang seperti yang salah satu kakak kita bilang gitu kan, tertawakan diri sendiri. Jadi kita jadiin jatuh kita tadi itu sebagai lawakan, ya biar ada aja omongannya gitu kan bareng orang lain gitu. Terus akuilah bahwa Anda malu.
Oke. Akuilah bahwa saya malu. Jelaskan mengapa peristiwa itu terjadi. Ini sebenarnya kalau untuk mengatasi kejadian memalukan, kita harus jelasin mengapa kita jatuh. Itu kan agak gimana ya? Masa kita jatuh depan mall gitu kan, terus kita jatuh, anggap aja kita jatuh dari escalator. Terus habis itu masa kita harus jelasin ke mereka, sorry Jess jatuh karena ini kan doesn't make sense. Tapi bisa sih sebenarnya, maaf saya salah terus memanggil nama Anda. Oke. Bisa itu, masih bisa ya terima, mintalah bantuan orang lain. I don't really think it does make sense, karena kalau kita jatuh, menurutku ya udah masalah kita sendiri, nggak usah minta bantuan orang lain. Malu-malunya kita sendiri aja udah. Metode kedua untuk mengatasi rasa malu, meminimalkan insiden. Ya sih, harus lebih hati-hati jelas. Jangan membuat diri Anda jadi tontonan. Nah ini yang sempat aku bilang tadi. Ada orang jatuh, yang habis jatuh tuh nangis atau raung-raung depan umum. Kayak pernah lihat bocil kalau sama emaknya nggak dibeliin sesuatu yang dia mau gitu kan. Nangis-nangis gitu-gitu. Nah mending kita kalau jatuh jangan kayak gitu guys, karena itu nanti jadinya tambah malu, bukannya membenarkan keadaan, Anda tambah malu sendiri, tambah dicap Anda. Terus habis itu yakinilah bahwa kejadian itu tidak terlalu memalukan. Berbohong kepada diri sendiri bisa. Lakukan sesuatu untuk mengalihkan perhatian Anda, ambil pelajaran dari peristiwa yang memalukan, mencari tahu akar permasalahannya, akar permasalahan kenapa kita malu, dan cari tahu apakah ini sudah mulai serius, saya tidak akan bahas sesuatu yang serius, karena di sini kita santai. Oke, jadi itu adalah topik bahasan kita untuk podcast pertama kita ini. I hope you guys like it and I hope kalian bisa relate. Kalian harus relate, karena judul podcast ini adalah I Feel You. Anda harus merasakan saya merasakan Anda. Memaksa sekali ya? Iya, mohon maaf. Oke, jadi itu aja untuk episode pertama podcast kita kali ini. Ingat jangan lupa follow semua akun sosial media kita seperti yang saya sudah bilang tadi, dan have a great day. I feel you.